sudah? Nanti dicari ya setelah ini. Pulang sekolah, nanti ke rumah Naura, tanya kenapa hari ini tidak masuk atau sakit atau bagaimana. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Dil-Dilnya kelas 5. Dengan berdiri ya. Oke, yuk biar semangat semuanya berdiri yuk. Kepala kelasnya yang semangat yuk. Kevin. 2, 3. Sebelum saya mulai, saya ingatkan terlebih dahulu kesepakatan belajar di kelas kita. Ini ya, dampak. Yang pertama, saling menghargai teman. Siap ya? Oke, yang kedua, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti aktif semuanya karena nanti ada penilaian tentang keaktifan belajar. Kemudian yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan riang gembira, tidak ada yang sedih, harus senang supaya apa? Gampang untuk menerima pelajaran. Yang terakhir, bekerja sama dengan anggota kelompok. Nanti pas diskusi. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari kesepakatan kelas, kesepakatan belajar yang sudah kita buat sebelumnya? Atau cukup 4 ini saja? Cukup? Nanti kita sepakati jadi 1 jam, 1 kali pertemuan ini, 2 kali pertemuan ini ya. Nanti ini digunakan full. Nah, tidak boleh dilanggar. Oke, pada pagi hari ini ya, kita nanti akan belajar ini. Bisa dibaca? Apa Maisa? Ini apa itu? Penjumlah. Enggak kelihatan? Penjumlahan dan pengurangan kesalahan dengan penyebut sama. Iya, nanti kita pada pagi hari ini akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebutnya sama. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab terlebih dahulu. Oke, apakah masih ingat dengan yang namanya pembilang? Tunjuk jari. Bapak Iksan, yuk. Pembilang itu apa? Perkalian. Nyaduk? Bagian. Ada lagi? Penjumlahan. Ada lagi? Pembilang. Jadi kalau kita bicara dengan yang namanya pecahan, pasti akan ada 2 istilah tadi. Apa yaitu yang pertama pembilang, yang kedua masih ingat? Pembilang itu yang mana? Posisinya yang di atas atau yang di bawah? Di atas. Kalau penyebut? Di bawah. Jadi ingat-ingat, pembilang itu posisi bilangannya letaknya di atas, sedangkan penyebut letaknya di bawah. Itu ya. Terus yang kedua, ini. Nah, coba kalau saya punya gambar ini.
1/4. Belum paham? Nah, 1/2 bisa? 1/2 sampai sini? Masih ingat ya? Apa lupa ya? Hah? Yang ini 1/2, yang bawah 1/4. Ini kan sudah dipelajari sebelumnya. Jadi pecahan itu bisa dibuat dalam bentuk gambar. Nah, ingat tuh kali 6 ini. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada cerita sedikit. Nah, ini coba yang B. Nah, lihat depan. Kelihatan enggak? Ini saya bacakan saja, yuk. Dengarkan baik-baik, nanti kamu bisa jawab. Ibu mempunyai 10 buah. Ya. Ibu mempunyai 10 buah yang terdiri dari 4 buah mangga dan 6 buah apel. Bagaimana bentuk pecahan untuk menunjukkan bagian dari masing-masing buah, yaitu buah apel dan buah mangga? Bisa memahami soal yang saya buat? Ibu punya berapa tadi buahnya? 10. Ada berapa macam buahnya? 2. Apa saja? Apel dan mangga. Apelnya berapa? 6. Mangganya berapa? 4. Berarti kalau diminta untuk menuliskan pecahan yang menunjukkan angka untuk buah mangga, itu berarti berapa pecahannya? Tunjuk jari. Untuk yang buah mangga apa Mas San? 10/2. Jangan sampai terbalik. 2 per. Pak jangka 2 dari mana? Buahnya 6 sama 4. Nah, 4 per 6. Buahnya 10. Nah, 4 per 10. Itu untuk buah apa? Mangga. Untuk buah apa? 6 per 10. Jadi ada 2. Nah, 4 per 10. Yang satunya 6 per. Nah, ini buah apa tadi? Apel. Betul. Dan yang ini? Mangga. Ingat ya? Nah, ingat lagi. Nanti kalau itu lupa, materi berikutnya akan terasa susah. Oke, kita lanjut. Langsung ya. Nah, ini apa ini? Wah, enak ya? Enak nggak gambarnya? Gambar apa itu? Ada yang kalian kenal nggak itu nama makanannya? Doyan nggak ini makanan yang ada di gambar ini? Doyan. Apa ini namanya apa saja ini? Ada onde-onde, terus kue lapis, ya? Ada apa ini? Kemar mendem, ya? Ada kroket dan sebagainya. Nah, kenapa saya kok menampilkan gambar ini? Padahal kita mau belajar apa tadi? Penjumlahan, pecahan. Tapi kok saya dibudoke yang ditunjukkan adalah gambar pecahan, gambar makanan tradisional. Apa hubungannya? Ada yang tahu? Nah, jadinya ya, jadi ini nanti ketika kamu sudah paham dengan materi pecahan, terutama penjumlahan, kamu bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pecahan. Taruhlah ini gambar 1, itu ada berapa jumlah makanannya? Coba hitung. Ini berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini benar, ini ya. Ini ada 5. Misalkan kita mau mengasihkan ke 5 orang, itu berarti nanti bagaimana? Caranya bagaimana? Mau kita kasihkan itu apa? Semua mendemnya ke orang lain nanti caranya bagaimana? Jadi bisa kamu gunakan ketika dalam kehidupan sehari-hari menjumpai kasus tidak hanya makanan, ya bisa cari masalah yang lain. Itu salah satu manfaat belajar pecahan. Dan ya bisa untuk menghitung atau memperkirakan makanan yang akan kamu bagikan itu kiranya cukup apa tidak, nah itu manfaat.
sama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Coba semuanya melihat masalah yang ada di depan. Yuk, Paris. Lihat, baca dulu ya dalam hati. Ini ada masalah yang ini, seorang anak namanya Lukas. Nah, ini Lukas mempunyai 1/4 bagian lingkop, sedangkan Roman mempunyai 3/4 bagian lingkop. Jika kedua bagian lingkop itu digabungkan, berapa hasilnya? Jadi, bisa 4/4. Siapa lagi? Yuk, bisa. Hasilnya berapa? 4/4. 4/4 itu nilainya sama dengan berapa? 1. Ini materinya seperti ini, penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Coba saya tanya dulu sebentar. Untuk angka 1/4, ingat ya, penyebutnya berapa? 1/4. Penyebutnya 4. Kemudian 3/4. Penyebutnya berapa, Amer? 4. Nah, penyebutnya yang pertama 4, penyebutnya yang kedua juga 4. Berarti apa ya? Sama. Jika ada pecahan dengan penyebut yang sama, maka bisa langsung dijumlahkan. Yang dijumlahkan apanya? Penyebutnya atau pembilangnya? Nah, yang dijumlahkan adalah pembilang. Pembilang itu yang mana? Atas atau bawah? Atas. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah. Nah, ini syarat untuk melakukan penjumlahan. Mari dilihat yuk. Kedua, ingat-ingat. Yang pertama, jika penyebut sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya. Giling-giling. Yang dijumlahkan pembilangnya saja. Yang bawah penyebut bukan taruh dijumlahkan. Seperti tadi loh, 1/4 ditambah 3/4. Yang ditambahkan 1 tambah 3. Kemudian 4. Bawahnya tetap 4, tidak boleh 4 tambah 4. Syarat yang kedua ini, jika penyebutnya belum sama, maka samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Masih ingat KPK? Panjangannya adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, masih ingat itu kalau penyebutnya tidak sama. Itu nanti setelah pembelajaran ini kita yang penting fokus di yang nomor 1 dulu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Ada 3 kelompok ya. Nanti tolong kelompoknya diberi nama masing-masing sesuai dengan keinginanmu. Nanti misalkan mau dikasih nama kelompok harimau boleh, kelompok melati boleh, kelompok sapi boleh.
dimulai dulu sebentar. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok dalam kelompokmu masing-masing. Ini kelompok apa namanya? Yang keras? Ini kelompok apa? Yang keras? Kurang keras? Ini kelompok apa? Kucing. Kelompok apa? Kurang keras? Kucing. Oh, tak panggil kucing. Halo, gitu deh, pintar. Ganti. Kucing. Pintar. Mawar. Sudah update, ganti yang apa? Ayo. Mawar. Halo, ganti. Semangat pagi. Ya, sudah deh. Kelompok pintar, silakan diselesaikan soal yang ada di situ. Ada berapa soal? Ada 8. Kelompok mawar, ada berapa soal? 3. Kelompok kucing, 2. Silakan diselesaikan sesuai dengan lembar kerja yang sudah saya bagi. Oke. Ayo, ini. Ya. Tuh. Nanti 30. Ini. Yuk, ambil berapa itu permennya? Tulis di sini, pokoknya mana pensil? Ayo, keluarnya. Ini, yuk, tulis ini nomor 1. Ayo, apa? Permennya berapa, Dik? Ambil dulu, permennya berapa dulu? Semuanya berapa? Nah, 10, terus diberikan? Rizky berapa? Oh, ini untuk Rizky ya, berarti 2 per 3, 2 per 10. Nah, terus yang kedua siapa? Faris berapa? Nah, ini berapa ini? 3 per 10 tambah. Nah, 3 per 10. Oke, hasilnya berapa, Ganggu? Ini. Ini hitung. Kira ya sebentar ayo. Nah, lanjut. Oh, udah. Sudah. Paham ya? Lanjut soal yang ketiga. Lanjutkan sana ya. Nah, tuh, ambil apa? Kuenya. Ya, di sini semua. Ini berapa? Tuliskan ini di kotak ini loh. Berapa? Tapi dikurangi ya. Yang atas dijumlahkan, yang bawah dikurangi. Ini nomor 1 belum? Ya, tulis. Yuk. Sudah bisa ini? Ya. Coba dicek dulu. Yang dijumlahkan tadi ini apanya? Pembilang atau penyebutnya? Pembilangnya saja nggih. Sudah paham ya semuanya nggih? Maisa sudah? Sudah apa? Serius ya? Pembilangnya dijumlahkan tetapi penyebutnya tidak usah, hanya ditulis sekali saja. Oke, lanjut. Ditulis nama anggota kelompoknya. Ini sudah ambil 12 poinnya. Pun diambil 12. Terus apa kasusnya? Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Rizky berapa? 6. Berarti pecahannya penulisnya bagaimana? 6 per 12. 6 per 12, betul.
Kemudian yang kedua diberikan siapa? Paris. Yang kedua siapa namanya? Lia atau Ana tadi? Lia. Lia berapa? 3 yang mana? 3-nya yang mana? Oh ini. Berarti ini berapa? 3 per 12. Oke. Dikurangi miliknya Ana, dikurangi miliknya Lia. Bila jajan. Berapa ini? Ya toh disuruh mengurangi dah. 6 ini dikurangi 3 berapa? 3. Tulis lah. 3 per berapa? 13. 3 per ya, bisa. Ditulis anggota kelompoknya. Sudah paham belum dengan menggunakan benda langsung? Kelompok ambil benda langsung, ya bisa nggak? Sudah. Oke, dapat nama anggota kelompoknya. Kelompok mawar, namanya siapa? 1, 2, 3, 4 itu. Bawahnya sini boleh, ya. Oke. Setelah ini maju ya satu persatu ke depan, menampilkan hasil pekerjaannya. Nah, suaranya kenceng, yuk. Yang lain memperhatikan kelompok Ihsan, kelompok pintar akan menyampaikan hasil pekerjaan kelompok mereka. Sudah, yuk. 1 berapa tambah berapa gitu. 1 per 50 tambah 2 per 50. Ini kelihatan nggak dari belakang? Di zoom Mawan Bu, di ini kelihatan. Iya, tahu. Ini ya. Nggih, geser. Kelihatan ya? Nah ini kelompok 1 mengerjakan soal seperti ini. Kelompok kucing, halo. Kelompok kucing. Kelompok mawar, kelompok pintar, semua memperhatikan depan. Jangan sibuk dengan kelompoknya masing-masing, nanti giliran. Ya, yuk Ihsan dimulai nomor 1A. Yang A, yuk 21 per 50 ditambah 23 per 50 hasilnya berapa? 44 per 50. 44 per 50. Dan yang kedua 54 per 45. 54 per 45. Oke lanjut. C 47 per 35. 47 per 35. Yuk terus. I G 336 per 510. ya. Terus berikutnya E 7 per 60. 7 per 60. Lanjut. 25 per 40. 25 per 40. Berikutnya 12 per 30. 12 per 30. Kemudian 214 per 60. 200 214 per 60. per 60. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pintar. Berikutnya kelompoknya siapa dulu? Kucing atau mawar dulu? Kucing atau mawar? Ayo mawar dulu, mawar tunjukkan pesonamu. Yuk. Boleh buat. Oke, kelompok mawar menyelesaikan masalah. Nah ini yang lain juga memperhatikan dengan gambar. Oke. Kamu jangan lihat ini, kamu lihat itu. Ya. Gambar yang pertama, halo. Hai. Nah, lihat dulu. Ini pecahan menunjukkan angka berapa, Dek? 1 per 4 ditambah sama dengan ya berikutnya nomor 2. Lanjut ya.
1/6, 3/6, hasilnya 4/6. Oke, lanjut. Tambah ketiga 2/3, dikurangi 1/3 hasilnya. Iya, terus yang lain 2/6 ditambah 3/6 hasilnya 5/6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Terakhir kelompok kucing ya. Apa? Rizky, Faris, ayo Faris, ayo. Sendiri berani. Oke, yang lain halo. Kelompok kucing tadi mengerjakannya spesial pakai benda langsung. Nah, nanti yang lain bisa menyimak kerjaannya ini. Kelompoknya Paris kok bisa tadi ada permen sama roti, itu gunanya untuk apa? Nah, ini disimak ya. Saya tampilkan dulu soalnya untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ini. Yang lain bisa sambil melihat tayangan di depan. Bisa membaca? Yang lain bisa membaca? Nah, ini ya. Kelihatan ya? Nah, yuk silakan pilih. Yuk. 2/10 ditambah 3/10 sama dengan 5/10 untuk nomor 1 ya. Nomor 2 6/12. Hasilnya 3/12. So ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kucing. Nah, coba halo. Semuanya tadi sudah mengerjakan lembar kerja yang ada di kelompoknya masing-masing. Halo. Kelompok 1, kelompok pintar, tadi langsung mengerjakan soal. Ada masalah? Tidak. Kelompok mawar dengan gambar bisa. Kelompok kucing dengan benda bisa. Nanti kalau ditukar, kira-kira bisa pada Ijola? Saya. Nah, nanti gini, intinya ketiga cara ini boleh-boleh saja. Pakai angka langsung itu nanti harapannya ya. Kalau tidak bisa menggunakan angka langsung, gunakan gambar. Kalau gambar tidak bisa, gunakan benda nyata, tidak harus maka. Nah, coba yang terakhir ini, coba semuanya lihat depan, yuk. Kasus Rafa dan kasusnya ini. Semuanya biar bisa tahu. Rafa mempunyai 10 permen Kopiko ya. Karena ia merasa memiliki banyak permen, dia memberi 2 buah permen pada Rizky dan kepada Faris 3 permen. Yang saya tanyakan kelompoknya pintar. Untuk ini, apa ini? Rizky, ini pecahannya berapa? Pecahannya berapa kalau ditulis? Jangan 2 saja, ini pecahan. Permennya kan ada 10, diberikan pada Rizky, berarti untuk menyatakan permennya Rizky ini angkanya berapa? 2 apa? 20 ya? Nah, untuk menggambarkan Faris, apa mawar? 3 apa? Maka jadi disumbangkan hasilnya. Pintar-pintar, ayo lihat depan. 2/10 ditambah 3/10 hasilnya 5/10. Sama Faris tadi ya, dan paham ini dengan benda nyata. Ketika harus diganti dengan angka juga harus bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yes. Kalau jelas, sekarang kita lanjut dengan tugas
anak mendapatkan 1 soal. Silakan diberi nama. Langsung diberi nama, yuk. Yang sudah menerima. Ada masalah untuk pelajaran ini? Tidak ya? Oke, sekarang kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Sebelum membuat kesimpulan, mana suaranya? Semangat. Inti dari pembelajaran kita pada siang hari ini apa? Menjumlahkan pecahan dengan apa tadi? Penyebut yang sama. Bagaimana caranya? Jika penyebutnya sudah sama, langsung diapakan? Pembilannya langsung ditambah atau langsung dikurangi. Halo. Sudah connect ya? Saya ulangi. Inti dari pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bahwa untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya tidak usah. Kemudian kalau pengurangan ya pengurangannya pembilang dikurangi pembilang, penyebutnya tetap sama. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, ada 3 pertanyaan untuk refleksi kegiatan hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari di hari ini? Mas Isan? Saya mempelajari materi kejuruan dan pengulangan pada pecahan penyebut yang sama. Ulangi sekali lagi. Saya mempelajari materi penjualan dan pengulangan pada pecahan penyebut yang sama. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat semangat di hari ini? Proses yang membuat kamu semangat. Saya senang berdiskusi dengan teman. Ya, semangat ya tadi ya, bisa berdiskusi dengan teman ya. Oke, yang ketiga, adakah yang belum dipahami? Yang Saya sudah mempelajari penjualan dan pengulangan. sudah paham ya? Ketiga caranya bisa dipahami ya. Oke, karena kita semua sudah memahami cara untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan penyebut yang sama, berarti untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan, tetapi dengan penyebut yang berbeda. Besok pagi kita lanjut